Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu banggakan semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Bella Denastiti, di mana pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang pertama atau pertemuan yang pertama pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Apa yang akan kita pelajari dari bab pertama ini yaitu adalah belajar mendeskripsikan, di mana kita akan belajar mendeskripsikan ya bab pertama pada hari ini. Kemudian Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita di bab ini, yaitu Ibu sangat mengharapkan pada pembelajaran kali ini kalian yang pertama, kalian dapat menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, kalian mampu menentukan isi teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menelaah struktur dan bahasa dalam teks deskripsi. Kemudian yang keempat, Ibu sangat mengharapkan kalian dapat menyelesaikan teks deskripsi secara lisan maupun tertulis ya. Untuk sama-sama kalian dapat memahami tujuan pembelajaran kita kali ini agar tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan ini dapat kita capai dengan semaksimal mungkin. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa yang namanya itu teks deskripsi? Pasti kalian sudah pernah mendengarnya apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya. Cuman mungkin pada tahap sebelumnya kalian hanya mengenal teks deskripsi itu yang seperti apa, dan kalian disuruh dengan guru kalian yang sebelumnya itu untuk membuat cerita dari teks deskripsi tanpa mengetahui bagaimana cara menelaahnya, apa itu tujuan dari teks deskripsi, kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi itu apa, mengenal struktur dari teks deskripsi itu apa. Semuanya akan kita bahas pada bab yang pertama ini mengenai belajar mendeskripsikan cerita ya, atau belajar mendeskripsikan sebuah teks. Oke. Yang pertama itu ada mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya dulu dengan kalian. Kan tadi Ibu bilang kalian sudah pasti sering mendengar apa itu yang namanya teks deskripsi. Nah, sekarang sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teks deskripsi, di sini kita akan belajar sama-sama mengenai pengertian dari teks deskripsi. Ada yang tahu anak-anak apa itu teks deskripsi? Iya. Jadi teks deskripsi itu ialah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari kaidah kebahasaan. Terdapat bermacam-macam teks, salah satunya adalah teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi juga diartikan sebagai uraian. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dipaparkan itu mengenai deskripsinya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi itu adalah penggambaran dari kata-kata yang jelas dan terperinci, atau sebagai uraian atau cerita. Sebenarnya deskripsi itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal tentang kondisi yang sebenarnya, kemudian dituliskan ke dalam bentuk teks atau bentuk tulisan. Di sini sudah Ibu sediakan pengertian dari teks deskripsi, yaitu merupakan sebuah teks yang berbentuk paragraf
yang di dalamnya berisikan penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya sesuai dengan topik bahasan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi di sini teks deskripsi itu berisikan tentang penggambaran suatu objek, suatu tempat, atau suatu peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dapat dilihat, yang dapat didengar oleh pembaca. Teks deskripsi ini sering sekali disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Maksudnya cerita atau teks yang ada di dalam teks deskripsi itu adalah teks atau cerita yang membuat pembacanya atau pendengarnya seolah-olah berada di dalam situasi di dalam cerita tersebut. Ya, dapat dipahami anak-anak mengenai pengertian dari teks deskripsi? Baik, kalau seperti itu, kalian coba simpulkan pengertian teks deskripsi menurut pendapat kalian masing-masing di buku catatan kalian masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu teks deskripsi memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks. Merupakan teks deskripsi. Berikut di bawah ini terdapat beberapa ciri dari teks deskripsi. Oke, setelah kita mengenai pengertian dari teks deskripsi, kita berkenalan dengan pengertian dari teks deskripsi, langsung kita masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu mengenai ciri-ciri apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Oke, slide selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks merupakan teks deskripsi. Berikut ini terdapat beberapa ciri dari teks deskripsi. Kalian dapat memahami ya apa yang dimaksud dengan ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri, kita ambil kata kuncinya yaitu ciri-ciri ya nak. Jadi ciri-ciri itu adalah suatu runtutan atau suatu gambaran dari teks deskripsi tersebut. Langsung saja, yang pertama ada berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kemudian yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik ditulisan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi akan membuat membacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Kemudian yang terakhir ada teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Di situ telah jelas ya nak, apa saja ciri-ciri yang ada di dalam cerita teks deskripsi ya, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi bergantung topiknya yang akan kalian bahas atau yang akan kalian jadikan sebuah teks ke dalam teks deskripsi, di mana teks itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi di dalam teks ini bisa kejadian yang sebenarnya atau kejadian yang tidak sebenarnya. Kemudian yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek dilakukan menjadi topik tulisan secara detail. Jadi apa yang dilihat, apa yang kalian jadikan topik dalam cerita teks deskripsi ini, kalian menjelaskannya tentang objek yang dijadikan topik itu secara detail. Artinya penjelasannya itu detail. Misalnya seperti kalian mengambil topik mengenai laut. Nah, di dalam cerita itu kalian secara jelas atau secara detail kalian menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam laut itu. Nah, di dalam laut itu ada air, ada ombak, ada angin yang ada di sekitar laut ya. Nah, kemudian itu dijelaskan secara detail. Jadi kalian mendapatkan runtutan-runtutan dari poin-poin yang bisa
atau objek-objek yang bisa kalian jadikan sebagai cerita nantinya untuk dijadikan teks deskripsi. Kemudian ketika membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Jadi maksudnya itu dari cerita laut tadi, itu tuh kita bisa membuat cerita seolah-olah orang atau pelaku yang membaca teks deskripsi tersebut seolah-olah merasakan bahwa dia juga sedang berada di laut gitu. Jadi seolah-olah dia menarik pembacanya untuk ikut berimajinasi tentang topik atau pembahasan yang sedang kalian bahas di dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian yang terakhir, teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek dengan sangat detail. Ini sama dengan penjelasan yang kedua ya, itu objeknya diceritakan dengan sangat jelas dari berbagai paragraf gitu ya. Jadi satu sama lain paragrafnya itu berkesinambungan, jelas dan terperinci serta diceritakan seluruhnya yang menjadi topik pembahasan kalian. Dapat dimengerti mengenai ciri-ciri teks deskripsi? Ya, kalau seperti itu silakan kalian membuat kesimpulan dari ciri-ciri teks deskripsi tadi dan kemudian kalian catat di dalam buku catatan kalian. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang sebelumnya, yaitu yang berikutnya, yaitu ada tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan secara detail. Itu tujuan yang pertama, tujuan dari teks deskripsi hanya untuk seolah-olah pembaca tadi sudah Ibu bicarakan berkali-kali, sudah Ibu paparkan berkali-kali, yaitu untuk mengajak seseorang atau pembacanya atau pendengarnya untuk melakukan, untuk merasakan, untuk melihat, dan untuk mendengar seolah-olah mereka pembaca atau pendengar berada di dalam situasi tersebut gitu. Itu dari tujuan dari teks deskripsi. Dapat dipahami ya anak-anak semuanya? Baik. Yang selanjutnya adalah menentukan isi teks deskripsi. Jadi di dalam teks deskripsi itu kita terdapat isi atau inti dari cerita teks deskripsi. Bagaimana caranya? Untuk memastikan apakah kita sudah berhasil memperoleh informasi pada teks deskripsi, kita perlu mengetahui apa yang dibicarakan, bagaimana cara penulis menggambarkan objek tersebut, dan membuat pemetaan pada topik yang dibaca. Membuat pemetaan ini maksudnya kalian membuat informasi yang kalian peroleh dari cerita yang sudah ada nantinya di dalam teks deskripsi. Kemudian kalian cari tahu bagaimana cara penulis menggambarkan objek tersebut, seperti yang tadi Ibu sampaikan dengan tujuan teks deskripsi ini, yang ini. Kemudian baru kalian bisa memastikan bagaimana cara penulis menggambarkan objek tersebut. Apakah penulis itu menggambarkannya secara detail, apa saja objek yang ada di dalamnya. Kalian rinci apa saja objek yang ada di dalamnya gitu. Kemudian apa saja yang dibicarakan pada teks tersebut. Kemudian kalian membuat pemetaan pada topik yang dibaca. Kalian buat bagan seperti itu. Kalian buat bagan. Mengetahui apa yang dibicarakan pada teks tersebut. Oh, ini yang dibicarakan tadi laut. Kemudian lautnya itu ada tsunami gitu. Kemudian
di laut itu sangat panas, seperti itu. Kemudian bagaimana cara penulis menggambarkan objek tersebut? Bagaimana caranya penulis itu menggambarkan objek dari cerita yang sudah dibaca tadi? Dapat dipahami ya anak-anak semuanya? Kalau begitu kita lanjut ke membandingkan teks deskripsi. Di situ dapat kalian baca teks pertama dan teks kedua. Di sini Ibu sudah menyediakan perbedaan dan persamaan pada kedua teks tersebut. Kemudian Ibu ingin menambahkan, yaitu kalian tambahkan di dalam perbedaan dan persamaan ini, kalian buat kolom satu lagi, yaitu kolomnya itu diberi subjudul, itu adalah objek apa saja yang digunakan penulis, ya. Seperti yang ini, ya, bagaimana cara penulis menggambarkan objek tersebut, ya. Kalian tambahkan di kolom ketiganya ya. Nanti kalian kerjakan, kalian bisa baca dulu teks pertama dan teks yang keduanya, kemudian kalian kerjakan ini. Kemudian ada tugas yang selanjutnya, yaitu membuat dan menentukan teks deskripsi sesuai dengan tujuan dan ciri-ciri teks deskripsi. Jadi kalian membuat dan menentukan teks deskripsi kalian sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi mengenai tujuan dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Kalian buat teks deskripsi sesuai dengan apa yang kalian angkat menjadi sebuah topik pembahasan. Dapat dimengerti ya, Nak? Oke, kalau seperti itu selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengharapkan apa yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua ya, Nak. Amin ya robbal alamin. Dan kerjakan PR-nya itu dikumpul ya, sesuai dengan akhir jam pelajaran kita hari ini ya, yaitu jam 12. Masih bisa Ibu toleransi sampai jam 1, masih Ibu tunggu. Kemudian kalau tidak bisa mengirim lewat Google Classroom, nanti kalian kirimnya lewat WhatsApp Ibu aja, tidak apa-apa. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa ini materinya dicatat di buku catatan ya. Terima kasih telah dengan semangat mendengarkan Ibu berbicara pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.